Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rasaka, channel yang membahas tentang accounting, investasi, bisnis, dan finance. Oke, pada tema kali ini saya melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana saya sempat menyebut tentang accrual gitu ya, atau accrued gitu ya. Nah, accrual itu adalah metode pencatatan akuntansi, di mana metode itu lazim ya. Di akuntansi itu istilahnya ciri khasnya accounting itu adalah accrual ya. Timbullah pencatatan secara accounting dari yang sederhana menjadi kompleks, yaitu accounting, itu dibedakan dengan adanya accrual. Nah, kalau yang sederhana itu dia cash basis ya. Artinya transaksi sekarang dicatat saat itu juga. Tapi transaksi yang akan datang tidak pernah dicatat. Nah, itu cash basis ya. Real time. Nah, kalau accounting dia menganut accrual basis. Nah, apa yang contohnya cash basis? Yang contohnya cash basis adalah cash flow. Nah, cash flow itu kita nggak boleh nyatat secara accrual basis. Nah, dia dicatat secara cash basis karena dia transaksi keuangannya adalah real. Tidak ada yang tertunda. Ya, artinya kalau dia contoh cash flow, misalnya rekening koran giro. Nah, itu dia cash basis. Ya, keluar masuk di rekening korannya itu cash basis. Nggak boleh ada yang tertunda. Atau tidak boleh ada yang diakui duluan. Nah, oke. Accounting menganut accrual basis. Supaya apa? Supaya lebih mendetail ya. Artinya apa? Tidak ada miss ya, tidak ada miss dalam mengambil keputusan. Bayangkan kalau seandainya ada transaksi yang akan datang tidak kita catat, terus tiba-tiba transaksi itu tidak pernah ada datanya karena tidak pernah dicatat, karena nyatatnya secara cash basis, tiba-tiba jatuhlah due date-nya ya, atau jatuh temponya tiba-tiba terjadi tanpa kita ketahui karena tidak ada catatannya. Nah, itu kita susah untuk mengatur keuangan kita ya, karena kita nggak tahu biaya apa yang akan keluar di akan datang. Nah, seperti itulah. Oke, nah accrual kita bagi menjadi dua, yaitu accrued expense ya, dan accrued revenue. Nah, cuma dua sisi, accrued expense dan accrued revenue. Accrued expense itu artinya apa? Biaya-biaya ya yang akan terjadi diakui duluan. Ya. Kenapa dia bisa diakui duluan? Karena jasanya atau pekerjaannya telah dilaksanakan. Contoh accrued expense apa? Contohnya adalah karyawan. Ya, karyawan. Misalnya karyawan itu dalam perjanjiannya bahwa dia digajinya sampai dengan tanggal 25. Jadi bekerja sampai dengan tanggal 25. Nah, itulah yang dihitung penggajiannya di bulan tersebut. Nah, sedangkan accounting dia tidak bisa berhenti di tengah. Dia berhenti di ujung bulan, yaitu misalnya bulan Juni, 30 Juni. Nah, dia berhenti di 30 Juni kalau laporan accounting. Nah, pada saat berhenti di 30 Juni, kan masih ada orang itu bekerja dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Ya, masih bekerja dia. Nah, berarti 5 hari itu kita akui sebagai accrued expense atau accrued salary expense. Jadi, biaya gaji yang 5 hari kita akui dulu. Ya, kita akui dulu, artinya kita catat dulu berapa biaya orang itu bekerja selama 5 hari. Kita catat dulu. Tapi belum kita bayar karena bayarnya bulan depannya lagi. Ya kan? Nah, kita catat dulu menjadi biaya gaji pada hutang gaji. Nah, itu namanya accrued expense. Oke, bagaimana dengan accrued revenue? Nah, accrued revenue itu juga sama ya. Dia cuma terkait sama pendapatan. Nah, accrued revenue itu contohnya gini. Ya, misal kita sudah memberikan jasa, ya, kita sudah mengerjakan pekerjaan yang diminta sama customer atau klien.
Nah, tapi ya pekerjaannya itu belum selesai. Jadi dia istilahnya lompat bulan, ya dia lompat bulan. Lompat bulan, tapi kita belum bisa nagih, ya. Tapi pekerjaan sudah. Artinya apa? Kita sudah mengerjakan pekerjaan di bulan Juni, misal Juni ini ya. Udah mengerjakan pekerjaan di bulan Juni, tapi pekerjaannya itu sebenarnya dia membutuhkan waktu 2 bulan, yaitu sampai di akhir Juli. Nah, pekerjaan yang 1 bulan di bulan Juni itu bisa kita catat dulu ya. Kita akui sebagai accrued revenue. Ya, artinya kita punya piutang terhadap si klien pekerjaan 1 bulan ya, pekerjaan 1 bulan. Nah, itu namanya accrued revenue. Oke, jadi timbul piutang ya. Piutang pekerjaan ya pada pendapatan. Ya, pada pendapatan di kreditnya. Nah, nanti kalau udah ditagih ya, terus dia udah bayar, baru kita reklas jurnalnya ya, menjadi bank pada piutang ya, karena pendapatannya udah diakui duluan. Nah, itu disebutnya accrued revenue, di mana pendapatannya diakui duluan. Oke, sekian saja mengenai accrual basis ya, atau metode accrual dari sebuah accounting yang kita harus paham ini, karena ini basicnya. Ya, ini basicnya dalam memahami accounting. Ya, kalau ini udah paham, insya Allah ke depan-depannya yang lain-lainnya lebih paham lagi. Ya, karena ini basic banget. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga paham. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa komen-komen di bawah. Ya, kita diskusi lagi lebih lanjut di komen-komennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.